Islam. Berdirinya Mataram Islam masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, untuk memimpin wilayah hutan Mentaok. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentaok menjadi Mataram dan dia akhirnya diberikan gelar Panembahan Senopati. Pada suatu ketika terjadi konflik perebutan penerus tahta di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dan juga Arya Pangiri. Pada tahun 1583 akhirnya Arya Pangiri menjadi Raja Kerajaan Pajang, menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun selama berkuasa, ia mengabaikan kepentingan rakyat dan itu membuat Pangeran Benowo kesal dan ia ingin memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang dan Pajang berhasil dikalahkan dan akhirnya Pangeran Benowo pun dinobatkan menjadi Raja ketiga Kerajaan Pajang. Namun kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama karena ia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1556, kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Panembahan Senopati akhirnya menjadikan Pajang sebagai negeri kekuasaan Mataram. Sejak itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram. Raja-raja Mataram Islam adalah yang pertama Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Dia memimpin Mataram Islam pada tahun 1584 sampai 1601. Terus yang kedua Raden Mas Sulang. Dia memimpin pada tahun 1601 sampai 1613. Terus yang ketiga ada Adipati Martapura. Dia cuma memimpin selama beberapa bulan di tahun 1613. Terus dia jabatannya diganti sama Raden Mas Rangsang karena dia sakit-sakitan. Raden Mas Rangsang nama lainnya Sultan Agung Banyakrakusuma. Dia memimpin Mataram Islam tahun 1613 sampai 1645. Terus selanjutnya yang kelima ada Raden Mas Saidin atau Amangkurat I. Dia memimpin pada tahun 1646 sampai 1677. Setelah itu ada Pangeran Adipati Anom. Dia memimpin tahun 1677 sampai 1703. Selanjutnya ada Amangkurat III atau Raden Mas Sutikna. Dia memimpin pada tahun 1703 sampai 1705. Terus selanjutnya yang ke-8 ada Pakubuwana I atau Raden Mas Derajat. Dia memimpin pada tahun 1705 sampai 1719. Terus selanjutnya ada Amangkurat IV atau nama lainnya Sunan Jawi. Dia memimpin pada tahun 1719 sampai 1726. Yang ke-10 ada Pakubuwana II. Nama lainnya Sunan Kumbul. Dia memimpin pada tahun 1726 sampai 1749. Selanjutnya ada Pakubuwana III atau nama lainnya Raden Mas Suryadi. Dia memimpin pada tahun 1749 sampai 1788. Setelah itu ada peninggalan yang pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Agung Gede Kauman. Selanjutnya Masjid Kota Gede. Yang ketiga Masjid Patok Netagara Sultani. Yang keempat ada Masjid Agung Keraton Surakarta Pelosok Kuning. Selanjutnya ada Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kompleks Makam Imam Zuhri, Keraton Kasunanan Surakarta, Taman Sari. Selanjutnya ada Segarawana dan Subarata. Selanjutnya ada Kerajinan Perak. Pada masa kepemimpinan Raden Rangsang atau Sultan Agung Banyakrakusuma tahun 1613 sampai 1645 Masehi mengalami puncak kejayaan karena ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan kuat. Kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pada bidang politik, ekonomi, keagamaan, dan hukum Islam, budaya, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Yang pertama, pada bidang politik, Sultan Agung berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten, walaupun mendapatkan hambatan di Batavia oleh Belanda. Yang kedua, pada bidang ekonomi, Sultan Agung memiliki
beberapa kebijakan yang diusungnya, yakni sektor pertanian, penghasil beras, kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija, fiskal, mengatur regulasi pajak, dan juga moneter, membentuk lembaga keuangan. Yang ketiga, pada bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Pada saat itu, para ulama memberikan ruang untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan. Bahkan, Sultan Agung juga menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633 Masehi, di mana perhitungan tanggal tersebut merupakan kombinasi kalender Saka dan Hijriah. Yang keempat, pada bidang kebudayaan, Sultan Agung berperan dalam memajukan kesenian di wilayahnya. Diketahui, berbagai jenis tarian, gamelan, dan wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Sultan Agung juga turut serta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra gending. Sastra bahasa juga berkembang ketika Sultan Agung memberlakukan penggunaan tingkatan bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Yang kelima atau yang terakhir adalah pada bidang pemerintahan. Sultan Agung termasuk pemimpin yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Tujuan kerajaan pada masa pemerintahannya, Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram pada tahun 12 Februari 1755 Masehi. Dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan